Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah merupakan petani Mbah Budarin yang masa itu. Yang masa itu Mbah Budarin punya pondok di daerah sini. Ini pondok bekasi pondoknya yang sekarang jadi kebun. Nah, jadi kebun. Dari sini sampai ke timur, sampai wilayah timur luas, sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Nah, di sini nih. Nah, ini pelabetannya Mbak Budarin. Dulu beliaunya punya pondok langsung sana ya. Dulu beliaunya punya pondok di sini. Menurut cerita santrinya itu banyak sekali, banyak sekali. Sehingga dalam cerita santrinya itu apabila Mbah Budarin bikin masjid, itu setiap santri diwajibkan membawa satu bata. Sehingga mampu untuk mendirikan satu bangunan masjid. Saking banyak santri waktu itu menurut cerita dari mbah-mbah saya dulu. Nah, sekarang sudah menjadi belukar. Nah, tepat di sini inilah saya pernah menemukan batu bata bekas bangunannya Mbah Budarin yang sebesar batu padas dengan ukuran 30 kali 50. Itu besar batu batanya. Di sini saya temukan sekarang perkiraan kedalamannya sekitar 3 meter atau 2,5 meter kedalamannya. Nah, ini semua ada kebun salaknya, ini semua muter dari sana terus. Luas ini pondok ini. Nah, ini semua. Ini ukur lebar, sangat luas sekali. Nah, ini dari sisi sebelah timur. Dari bekas pondoknya Mbah Budarin di pinggir Sungai Winongan. Nah, ini Sungai Winongan ini. Nah, ini sebelah timurnya pondok Mbah Budarin. Nah, ini bekas pondoknya dulu sangat luas. Nah, kenapa Mbah Budarin kok sampai pindah ke daerah Tugu? Karena menurut cerita dulu dari mbah-mbah saya, Mbah Budarin dulu itu pernah mengalami perbedaan pendapat dengan Belanda. Waktu itu santri Mbah Budarin menemukan sebatang tebu, langsung dituduh mencuri. Sedangkan dari kesaksian para santri Mbah Budarin, bahwasanya tebu itu memang benar-benar
ditemukan di jalan, ditemukan di jalan. Nah, ini bekasnya yang kan tumbuh pohon mauni, pohon randu. Nah, itu semua terus muter sini. Akhirnya melawan penjajah sama Belanda, karena disaksikan oleh para santri Tebu itu oleh nemu. Akhirnya disitulah letak perbedaannya antara Mbah Abu Zarin dengan Belanda. Mbah Abu Zarin dikasih kesaksian sama santrinya bahwa tanah Tebu itu oleh nemu, terus sama Belanda, sama mandornya dari Belanda itu dibilang Tebu itu mencuri. Akhirnya tetap santri tidak bisa dikeluarkan oleh Mbah Abu Zarin dari penjaranya Belanda. Akhirnya Mbah Abu Zarin memutuskan supaya santri-santri dalam satu malam disuruh makan tebu, tanaman tebu. Waktu itu dalam satu malam Belanda mengalami kerugian 1 hektar tanaman tebu karena diperintah oleh Mbah Abu Zarin. Mungkin saking banyaknya santrinya Mbah Abu Zarin waktu itu. Nah, karena merasa rugi Belanda, maka akhirnya Mbah Abu Zarin dirayu supaya mau dipindah ke daerah Tugu. Supaya mau pindah ke daerah Tugu sebelah utaranya Winongan, Dan Mbah Abu Zarin menurut saja karena waktu itu zaman penjajah, akhirnya yang menang kan Belanda juga. Nah, karena Mbah Abu Zarin menyetujuinya, maka dipindahkanlah Mbah Abu Zarin itu ke daerah Tugu. Dan Mbah Abu Zarin mengultimatum atau berpesan, disuruh lihat pada masa depannya. Bilang begini Mbah Abu Zarin waktu itu, kalau saya dipindah ke utara sini atau ke daerah Tugu, maka lihatlah nanti, pasti pabrik tebu ini akan ngikuti saya pindah ke utara juga. Maka dengan ultimatumnya atau pesannya Mbah Abu Zarin seperti itu, dengan kejadian yang sebenarnya, akhirnya pabrik tebu juga ikut pindah ke daerah Kedawung sekarang atau daerah Ngopak. Itu yang namanya menyusul Mbah Abu Zarin, atau dalam bahasa Jawanya itu nututi Mbah Abu Zarin. Dulu pabrik tebunya di daerah Bandaran ini, daerah Bandaran sebelah timurnya sungai ini. Sebelah timurnya sungai ini pabrik tebunya. Nah, pabrik tebunya sebelah timur sungai ini namanya itu Desa Bandaran. Desa Bandaran. Itu di tahun 80-an masih ada. Tahun 80-an itu pabrik itu masih ada. Dan sekarang menjadi perumahan atau rumah-rumah kampung. Itu tanah gendom dan sekarang sudah disertifikatkan sama orang-orang situ. Nah, ini saking luasnya, mari jalan-jalan lagi untuk melihat pelabetannya Mbah Abu Zarin. Saking luasnya ini, luas, sangat luas. Nah itu saking luasnya ini, luas sekali. Kan tidak pernah dirumat sama yang punya kebun ini, dibiarkan begitu saja. Aku turun. Di sungai inilah di sungai inilah dulu para santrinya Mbah Abu Zarin mandi. Ini sungai namanya Kedung Dandang. Dilihat dari pusaran airnya itu muter-muter. Ini namanya Kedung Dandang. Kenapa kok disebut Kedung Dandang? Dulu ada cerita yang mengenai sejarahnya Mbah Untuk. Mbah Untuk dulu dalam sebuah cerita
dari kakek buyut saya bilang begini, Mbah Untuk itu asal usulnya ditemukan di sungai ini, di dalam dandang atau tempat masak orang kuno dulu, di dalam dandang dan di atas air yang bergelembung namanya Untuk. Nah di sini nih namanya Untuk. Mbah Untuk ditemukan di sini, muter-muter terus diambil oleh Mbah Angkrang Kusumo, karena Mbah Angkrang Kusumo juga dari Serambi, itu mandinya di daerah sini. Akhirnya ditemukanlah seorang bayi di dalam dandang yang di atas airnya itu ada Untuk. Nah disitulah muter-muternya ini namanya kedung. Sampai sekarang juga dinamakan kedung dandang. Semua masyarakat Winongan itu menamakan kedung ini namanya kedung dandang, terkait dengan penemuannya Mbah Untuk yang di dalam dandang. Nah, setelah ditemukan oleh Mbah Angkrang Kusumo, maka diangkatlah Mbah Untuk itu sebagai anak angkatnya Mbah Angkrang Kusumo. Nah, masa kecilnya Mbah Untuk itu diajak mandi terus ke dalam sungai sini. Setiap mainnya Mbah Untuk itu bermain dengan Untuk. Nah, dikepal-kepal gini, dikepal-kepal, mainan Untuk dikepal-kepal terus jadilah keris. Setiap hari begitu mainannya, ngepal-ngepal Untuk jadi keris. Sampai menginjak-injak dewasa. Setelah dewasa, di situ mungkin ada keris yang mumpuni. Nah, ada keris yang mumpuni. Itu dinamakan keris Winongan, yang untuk beradu tanding dengan keris Majapahit. Namanya keris Winongan yang diciptakan asli oleh Mbah Untuk. Dan keris itu asli dalam penyetannya tangan Mbah Untuk, asli. Tuh. Nah, ini pelabetannya Mbah Butarin. Sini nih. Sangat luas sekali, sangat luas. Berapa hektar? Perkiraan 1 hektar lebih lah, sekitar 1,5 hektar Perkiraan. perkiraan.